Halo guys, selamat sore. Hari ini kami bertiga ingin wawancara di Susteran PCAR. Perkenalkan, saya Erna, Saya Seti. saya Lianti. Nantikan keseruan kami ya. Bye bye. Selamat sore Suster. Salam dalam kasih Tuhan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari Universitas Nusa Program Studi Pendidikan Juru Sekolah Dasar. Saya Erna, teman saya Siti dan juga Lianti. Kami minta waktunya Suster untuk diwawancarai mengenai anti korupsi dari banyak agama. Tanpa berpanjang kata, kami langsung saja memberikan beberapa pertanyaan. Baik Suster, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum mulai wawancara, bisa kamu Suster memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Suster Francisca Agustina Mahapi Aceh. Biasa dipanggil Suster Fani. Usianya 24 tahun. Dari mana asal Suster? Saya asal dari Maumere Campuran, Bapak Lembata, Mama Ibu. Pendidikan terakhir Suster? SMA. Sejak kapan Suster masuk dalam lingkup di Membiara ini? Tahun 2020. Setelah tamat sekolah, saya langsung masuk ke dalam biara. Apa peran Suster dalam kegiatan Membiara? Peran saya dalam kegiatan membiara yaitu melayani umat melalui doa di KBG, lingkungan, dan juga pendampingan rohani yaitu sekami, dan juga melayani orang-orang yang sedang sakit untuk membagi komunitas setiap hari Sabtu. Menurut Suster, apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan demi kepentingan pribadi yang merugikan orang lain dan juga masyarakat. Bagaimana agama memandang tindakan korupsi? Agama memandang korupsi sebagai perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dapat merugikan dan juga melanggar kejujuran dan mengabaikan keadilan. Baik, terima kasih Suster. Baik Suster, di sini saya mau bertanya, nilai-nilai apa dalam ajaran agama yang berkaitan dengan korupsi? Nilai-nilai agama yang berkaitan dengan korupsi itu adalah salah satunya kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Baik, apakah ada ajaran dalam kitab suci, ceramah atau doktrin yang secara jelas membahas tentang korupsi? Kalau menurut saya itu ada. Dalam kitab suci banyak ajaran yang menekankan kejujuran dan melarang ketidakadilan, seperti pencurian serta penyalahgunaan kekuasaan, ceramah, dan doktrin agama yang memungkinkan hidup yang benar dan juga dan bersih. Baik, seberapa penting nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam ajaran agama? Nilai kejujuran, amarah, dan tanggung jawab itu sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang adil, damai, dan dipercayai oleh orang-orang lain. Apakah bagaimana ajaran agama membentuk karakter individu agar menjauhi korupsi? Ajaran agama membentuk karakter individu itu melalui doa, pembinaan iman, pendidikan moral, dan teladan hidup, sehingga seorang mampu membedakan baik yang mana yang baik dan yang benar. Apakah praktik ibadah dapat mempengaruhi perilaku seseorang agar tidak melakukan korupsi? Jelaskan. Ya, praktik ibadah itu dapat mempengaruhi seseorang karena ibadah membantu orang memiliki hati nurani yang baik, takut akan Tuhan, dan sadar untuk hidup jujur. Baik, bagaimana peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi? Tokoh-tokoh agama dapat mengedukasi masyarakat melalui khotbah, adanya seminar, pembinaan umat, dan juga pendampingan untuk kaum muda, dan memberikan contoh hidup yang berintegritas. Baik, apakah lembaga keagamaan di Suster aktif mengkampanyekan nilai anti korupsi? Ya, itu pertanyaan. Apakah lembaga keagamaan di lingkup Susteran aktif mengkampanyekan nilai anti korupsi? Jawaban ya, karena lembaga keagamaan aktif mengkampanyekan nilai anti korupsi melalui pendidikan karakter, kegiatan rohani, dan ajaran untuk hidup jujur serta bertanggung jawab. Kegiatan keagamaan apa yang menurut Suster efektif untuk menanamkan nilai integritas? Kegiatan keagamaan yang efektif untuk menanamkan integritas adalah contohnya seperti adanya retret, rekoleksi, pendalaman kitab suci, dan bersama dalam kegiatan pelayanan sosial.
Baik suster, di sini saya mau bertanya kepada suster, bagaimana sikap suster terhadap seseorang yang melakukan korupsi? Sikap saya adalah menolak tindakan tersebut karena saya karena saya harus mengajak orang itu untuk bertobat dan memperbaiki diri, tidak terjerumus pada hal-hal yang contohnya seperti korupsi. Berikut, jika suster berada dalam posisi yang memungkinkan terjadinya korupsi, apa yang akan dilakukan? Jika saya berada dalam posisi yang memungkinkan terjadinya korupsi itu, saya akan berusaha tetap jujur, menolak tindakan tersebut, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apakah suster merasa nilai-nilai agama cukup kuat untuk mencegah seseorang melakukan korupsi? Jawabannya ya, karena nilai-nilai agama cukup kuat untuk mencegah seseorang untuk melakukan korupsi itu karena agama mengajarkan kita nilai moral, hati nurani dan juga takut akan Allah. Mengapa menurut suster masih ada orang beragama yang melakukan korupsi? Coba pertanyaannya. Mengapa menurut suster masih ada orang beragama yang melakukan korupsi? Mengapa? Karena kadang-kadang seseorang itu tidak sungguh menghayati ajaran keagamaannya, lebih mementingkan kepentingan pribadi serta dipengaruhi oleh keserakahan dan juga lingkungan sekitar. Terus apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai agama untuk mencegah korupsi ini? Tantangan yang terbesar itu tantangan terbesar itu adalah yang kita lihat mungkin godaan materialisme, karena adanya tekanan lingkungan, kurangnya keteladanan dan juga lemahnya kesadaran moral dalam diri seseorang, dalam diri pribadi. Terus bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap konsistensi seseorang dalam menjalankan nilai agama? Lingkungan sosial itu sangat berpengaruh karena lingkungan yang di dalamnya mendukung seseorang untuk hidup jujur dan juga terhindar dari hal-hal yang buruk yang dapat mendorong orang untuk melakukan hal-hal seperti hal-hal korupsi. Yang berikut, apa yang perlu dilakukan agar nilai-nilai agama lebih efektif dalam mencegah korupsi? Ya, jawabannya ya, karena perlu dilakukan adalah pendidikan karakter sejak usia dini itu sangat penting. Dengan adanya keteladanan dari pimpinan dan tokoh-tokoh agama serta penerapan nilai agama itu secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, teristimewa kepada anak-anak di usia dini mereka.